Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Nico, seorang model amatir yang sedang mengikuti proses casting untuk menjadi bintang iklan. Impiannya adalah mewujudkan karir yang cemerlang di dunia modeling. Setelah audisi, Nico berusaha mencari tempat tinggal yang dekat dengan kantor agensi tersebut untuk memudahkan perjalanannya. Tak berselang lama, seorang wanita muda yang bernama Annalyn menyambut Nico. Dia merasa terkejut karena Annalyn, sang pemilik kos, ternyata masih sangat cantik dan menawan. Suasana hati Nico merasa bahagia karena selain mencari kesempatan karir, ia juga tak bisa mengabaikan daya tarik Annalyn yang membuatnya merasa gugup dan terpesona. Ketika berkeliling dan melihat kamar yang akan dihuni, Nico merasa senang karena walaupun bangunan kosan itu cukup tua, fasilitas yang disediakan sangatlah lengkap. Namun ketika mendengar harga sewa bulanan sebesar 8.000 peso, Nico merasa khawatir karena kemampuan keuangannya yang sangat terbatas. Dia meminta potongan harga kepada Annalyn. Nico menawar harga sewa menjadi 4.000 peso dengan harapan bisa membayar jumlah yang lebih sesuai dengan kemampuan keuangannya, dan Annalyn pun akhirnya menyetujuinya. Esok harinya, dengan bantuan temannya yang bernama Paulo, Nico mulai merapikan kamar kosnya. Paulo terkejut mendengar bahwa harga sewa kosan temannya sangatlah murah, dan ia berasumsi bahwa Annalyn memberikan harga miring karena menyukai Nico. Namun, Nico tidak terlalu memikirkan itu dan lebih fokus pada merapikan kamarnya. Kemudian Annalyn datang untuk memberikan kunci kamar dan kunci duplikat gerbang depan kepada Nico. Lalu Nico juga memperkenalkan Paulo. Namun Annalyn tidak tampak memperdulikan reaksi Paulo dan malah menawari bantuan untuk membersihkan kamar Nico. Dengan tulus, Annalyn menunjukkan kebaikan hatinya dan ingin membantu Nico merasa nyaman di kosan barunya. Awalnya Nico menolak bantuan dari Annalyn, namun Annalyn terus memaksa hingga akhirnya Nico mau menerima bantuan tersebut. Dari situ, Nico menyadari bahwa mungkin Annalyn memiliki perasaan khusus terhadapnya. Namun dia masih ragu dan tidak yakin akan hal itu. Keesokan harinya, Nico kembali mengikuti proses casting untuk menjadi bintang iklan. Namun sayang, usahanya itu tidak berhasil dan dia merasa sangat bersedih. Di samping itu, isi dompetnya juga sudah sangat menipis karena dia sudah lama menganggur. Mendengar hal itu, Paulo menyarankan agar Nico mencari pekerjaan lain. Namun Nico menolak karena ambisinya untuk menjadi artis terkenal masih sangatlah besar. Ketika Nico pulang dan sedang bermain futsal dengan teman agensinya, tanpa sepengetahuannya, Annalyn diam-diam menonton melalui cermin satu arah yang membuatnya panas dingin dan ingin berolahraga. Esok harinya, rutinitas Annalyn dimulai dengan memberikan sarapan untuk neneknya. Dengan penuh perhatian, ia menyuapi makanan kepada neneknya. Di sela-sela waktu bersama sang nenek, Annalyn bercerita tentang penghuni kos baru mereka, yaitu Nico, kepada neneknya. Nenek yang tak berdaya hanya bisa terdiam dan raut wajahnya terlihat tidak bersahabat, seperti ada sesuatu yang janggal, namun sang nenek tidak mampu berbuat apa-apa. Di tempat yang berbeda, Nico dan Paulo kembali melakukan casting untuk menjadi bintang iklan. Mereka berusaha dengan gigih, namun sayangnya mereka kembali gagal dalam seleksi tersebut. Setibanya di kosan, Nico tak sengaja bertemu dengan Annalyn di depan pintu kamar mandi umum. Karena baju-bajunya sudah terpakai semua untuk casting, Nico pun bertanya tentang tempat laundry terdekat. Annalyn dengan ramah menawarkan untuk membantu mencucikan pakaian kotor Nico. Awalnya Nico menolak karena merasa sudah banyak meminta bantuan dari Annalyn. Namun karena esok pagi ada casting penting, akhirnya Nico menerima tawaran Annalyn. Tak berselang lama, Nico menerima telepon dari pacarnya yang bekerja di luar negeri. Pacarnya memberitahu bahwa dia sudah mengirimkan sejumlah uang bulanan dan menawari Nico sebuah pekerjaan. Namun Nico menolak tawaran tersebut karena pekerjaan itu tidak sesuai dengan jiwa seninya. Pacarnya merasa khawatir dengan masa depan Nico karena selama ini Nico belum pernah lolos dalam panggilan syuting meski sudah mengikuti casting selama sekian lama. Nico menjadi emosi karena merasa diremehkan oleh pacarnya sendiri. Pacarnya meminta maaf dan berjanji untuk pulang ke Filipina pada minggu depan untuk menemui Nico. Namun bukannya senang,
Nico justru tidak merasa bahagia dengan kehadiran pacarnya tersebut. Nico kembali melakukan casting bersama Paulo di esok harinya, namun lagi-lagi dia gagal dalam seleksi tersebut. Melihat temannya bersedih, Paulo mengajaknya untuk minum-minum bersama untuk menghibur Nico. Namun Nico menolak dan lebih memilih untuk beristirahat di kosannya. Setelah tiba di kosan, Annalyn memberitahu Nico bahwa pakaiannya sudah dia bereskan. Sebagai ucapan terima kasih, Nico lalu menawari Annalyn sebuah minuman sebagai balasannya. Lalu saat Nico mengajaknya untuk bermain futsal, tiba-tiba Annalyn kabur dan meninggalkan tempat tersebut. Merasa malu dengan aksinya tadi malam, pagi harinya Nico menemui Annalyn kembali dan meminta maaf atas apa yang terjadi. Annalyn hanya tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Nico mencoba mengalihkan topik pembicaraan dengan menanyakan tentang foto-foto yang terpajang di dinding dapur. Annalyn pun menceritakan bahwa orang tuanya telah meninggal saat dia masih kecil dan nenek baptisnya yang bernama Esther yang merawatnya. Namun karena nenek Esther jatuh dari tangga dan menjadi lumpuh, Annalyn mengambil alih dan mengelola rumah tersebut untuk dijadikan kos khusus para pria. Ketika Annalyn bertanya tentang keluarga Nico bercerita bahwa dia masih memiliki orang tua, namun hubungannya kurang harmonis. Orang tuanya selalu membanggakan anak tertua mereka yang menjadi seorang arsitek dan mengucilkan Nico karena dianggap anak bermasalah. Oleh karena itu, Nico menolak pekerjaan yang biasa saja dan berambisi kuat untuk menjadi seorang artis terkenal demi membuktikan diri kepada orang tuanya. Setelah itu, Nico menggambar bunga mawar hitam di tangan Annalyn sebagai ucapan terima kasih atas kebaikannya selama ini. Saat itulah, tiba-tiba Annalyn memberikan kecupan kepada Nico yang membuatnya terkejut dan langsung pergi dari tempat tersebut. Merasa perhatiannya diabaikan, Annalyn pun merasa emosi dan emosinya semakin memuncak ketika dia melihat Nico bermain futsal dengan orang lain melalui cermin satu arah di kamarnya. Dalam kekesalannya, Annalyn curhat kepada neneknya mengenai kejadian semalam, di mana Nico mengakui menyukainya, namun hari ini justru dia bermain futsal dengan orang lain. Esok harinya, Annalyn menemui Nico untuk mencari tahu dengan siapa Nico semalam bermain futsal. Annalyn merasa patah hati dan dia mencurahkan kekesalannya kepada Nico. Dia lalu meminta maaf, mengakui bahwa Annalyn adalah seorang anak yang baik dan tidak pantas mendapatkan pria seperti dirinya. Mendengar hal tersebut, Annalyn hanya terdiam dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Karena telah berambisi untuk memiliki Nico, esok harinya Annalyn membersihkan kamar pria itu ketika Nico pergi casting bintang iklan. Tanpa izin, Annalyn diam-diam menggunakan barang-barang pribadi milik Nico. Malam harinya, Annalyn kembali melihat Nico bermain futsal bersama dengan orang lain. Karena merasa emosi, ketika wanita itu pergi ke kamar mandi, Annalyn pun mencoba menyingkirkan wanita tersebut. Beberapa hari pun telah berlalu dan terlihat seorang wanita berdiri di depan pintu rumah Annalyn. Ternyata wanita itu adalah Catherine, tunangan Nico yang baru datang dari luar negeri. Setelah mereka masuk ke dalam rumah, Annalyn memutuskan untuk mengintip aktivitas mereka dari kejauhan. Di sana terlihat wajah Annalyn yang tak bersahabat ketika melihat Nico dan Catherine bersama, seolah merencanakan sesuatu. Tak berselang lama, bel rumah Annalyn berbunyi. Ternyata dua orang polisi datang untuk mencari keberadaan Nico. Mereka mendapatkan laporan dari pihak keluarga yang khawatir karena teman bermain futsal Nico sudah hilang berhari-hari tanpa kabar. Annalyn yang merasa takut aksinya ketahuan, dia pun berbohong kepada polisi bahwa Nico sedang tidak ada di rumah. Polisi pun pergi dengan janji akan kembali dalam waktu dekat. Esok harinya terlihat Nico dan Catherine yang baru saja pulang berbelanja dari pasar. Catherine meminta izin kepada Annalyn untuk menggunakan dapur rumahnya, dan Annalyn dengan senang hati pun memberikan izin kepada mereka. Sebagai ucapan terima kasih, Catherine lalu mengundang Annalyn untuk makan malam bersama-sama. Saat makan bersama, Catherine bercerita bahwa ia dan Nico telah berpacaran selama 5 tahun dan akan segera menikah. Di tengah makan malam, Annalyn berusaha menahan cemburunya saat mendengar cerita dari Catherine. Setelah makan, Annalyn menangis dan curhat kepada neneknya.
Ia merasa ditipu oleh Nico karena ia tidak pernah bercerita bahwa sudah memiliki tunangan. Sang nenek pun merasa panik mendengar curhatan hati Annalyn, khawatir jika Nico dan Catherine akan mengalami hal yang sama seperti dirinya di masa lalu. Keesokan harinya, Annalyn dengan sengaja mematikan aliran listrik di rumah dan meminta tolong kepada Catherine untuk memeriksa keadaan neneknya yang sedang sakit. Saat Catherine lengah, Annalyn menyergapnya hingga pingsan dan membawanya ke ruang bawah tanah. Tak berselang lama, Nico pulang ke rumah dan merasa heran melihat rumah dalam keadaan sepi. Annalyn berbohong bahwa Catherine sedang keluar sebentar dan menyuruh Nico menunggunya di rumah. Namun tiba-tiba Annalyn memukul Nico hingga pingsan dan membawanya ke ruang bawah tanah. Setelah itu, Annalyn berdandan menggunakan gaun pengantin dan menemui mereka semua di sana. Dia mengeluarkan cerita hatinya, menyatakan bahwa dia sangat menyukai Nico. Namun Nico telah mengkhianatinya dengan Catherine. Akhirnya, Annalyn menghabisi mereka berdua. Lalu di akhir cerita, terlihat ada calon penghuni kos yang datang ke rumah tersebut dan Annalyn menyambutnya dengan gembira karena dia kini memiliki target barunya. Lalu film pun selesai.